أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang dengan nikmat tersebut semoga Allah selalu menambahkannya dan kita bisa mensyukurinya dengan cara kita mentaati, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapa saja yang setia mengikuti ajaran sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah atau penjelasan zikir pagi dan petang. Ini adalah pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kajian kita tentang syarah atau penjelasan zikir pagi dan petang. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas dua zikir sekaligus jika diberikan waktu yang cukup untuk kita bahas. Kita akan membahas dua zikir sekaligus. Zikir yang pertama adalah zikir yang berbunyi Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh Rabba kulli syai'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi Wa min syarri syaitani wa syirki Wa an aqtarifa ala nafsi su'an Au ajurrahu ila muslim. Sudah hafal antum? Sudah hafal? Khalas? Hafiztum? Man yuraddid lana? Man? Wais? Abdul Fattah, tafadhal. Allahumma أعطي مكبر صوت. استخدم مكبر صوت. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. من آخر؟ خلاص؟ ما شاء الله بارك الله فيك.
Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini adalah potongan zikir yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Asal muasal dari zikir ini adalah karena permintaan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah mendapatkan hadis ini tatkala Abu Bakar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku sesuatu yang sesuatu itu aku ucapkan di waktu pagi dan di waktu petang. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan, qal, apa kata Nabi? Kul, ucapkanlah, Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki. Ini dalam satu riwayat sampai di sini. Jadi ada dua riwayat yang tadi dibacakan itu terdiri dari dua riwayat. Jadi riwayat yang pertama yaitu riwayat Abu Bakar itu cuma sampai wa min syarri syaitani wa syirki. Ada bacaan yang lain bukan wa syirki tapi wa syarakihi. Jadi fathatain di huruf sin dan huruf ra. Jadi min syarri syaitani wa syarakihi. Ada dua cara bacanya. Ada wa syirkihi, ada wa syarakihi. Baik, ini satu riwayat sampai pada kalimat ini saja. Lalu kemudian ada tambahan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Riwayat ini sampai kepada Abu Malik, annahum qalu, manakala mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni kalimatan, ajarkanlah kami satu kalimat, naquluha idza asbahna wa idza amsayna wa idza taja'na. Ajarkanlah kami satu kalimat yang kalimat itu kami ucapkan di waktu pagi dan kami ucapkan pula di waktu petang. Wa idza taja'na, dan apabila kami berbaring untuk beristirahat di malam hari. Jadi zikir ini ternyata tidak hanya dibaca di waktu pagi dan di waktu petang, tapi disunnahkan juga untuk dibaca di saat kita beristirahat di malam hari. Nanti akan kita bacakan makna-maknanya yang luar biasa terkandung dari zikir ini. Makanya zikir ini juga dianjurkan untuk dibaca saat kita berbaring di tempat tidur, di saat kita ingin beristirahat panjang. Umumnya orang ketika ingin beristirahat panjang ini lupa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sudah dalam kondisi capek. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan Nabi pun mengajarkan ucapkanlah Allahumma alimal ghaibi wasyahada terus. Lalu kemudian di akhir Nabi sallallahu menambahkan wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini tambahannya. Baik. Barang siapa yang membaca ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia di waktu pagi hari, di waktu sore hari, dan usahakan juga untuk membaca ini ketika dia sedang beristirahat di malam harinya. Baik para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan terlebih dahulu lafaz daripada zikir yang barusan kita bacakan tadi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma, asal katanya adalah ya Allah. Ianya dihapuskan diganti dengan mim. Nah, ini kadang kita sering lupa ini. Asal muasal kata Allahumma ini adalah ya Allah. Jadi jangan kita ulang lagi. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Jangan. Ada sebagian orang yang berdoa Allahumma ya Allah. Allahumma itulah bacaan ya Allah sebenarnya. Ada kadang-kadang Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya. Karena Allahumma itu
itu asal katanya adalah ya Allah, ianya dihapus, diganti dengan mim. Makanya menjadi Allahumma. Jadi jangan diulang lagi, ya Allahnya lagi. Karena ya Allah itulah makna daripada yang sudah terkandung dalam kalimat Allahumma itu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang maha mengetahui, alim asy-syahadah, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ar. Fatir di sini artinya adalah pencipta langit wal ar, bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah. Dia adalah Rabb, Tuhan. Kulli syai', segala sesuatu, wa malikah, dan memilikinya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, dari keburukan yang ada pada diriku. Wa min syarri syaitan wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan bala tentaranya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku. Au ajurrahu ila muslim, atau mendorong seorang muslim untuk melakukan keburukan itu. Baik, ini ringkasan daripada terjemahan zikir yang kita sudah bacakan berulang-ulang kali tadi. Nah, inilah terjemahannya kurang lebih. Baik, sisi penting dari zikir yang kita bacakan ini terdiri dari sekitar 5 pembahasan penting. Yang pertama adalah bisa kita lihat dalam hadis yang barusan kita baca tadi, bahwa zikir ini, kita katakan zikir adalah zikir yang penting karena zikir ini berasal dari permintaan sahabat yang mulia. Siapa sahabatnya tadi? Abu Bakar. Ini permintaan seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau yang minta orang-orang biasa, mungkin kita akan katakan doa ini biasa. Yang minta ini adalah sahabat Nabi SAW. Jangankan Abu Bakar, andai kata sahabat selain Abu Bakar, tentu ini akan menjadi doa yang sangat penting untuk kita amalkan. Dari sekian ribu para sahabat, ternyata yang minta itu adalah sahabat yang paling mulia. Bahkan manusia terbaik nomor 2 setelah Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul, maka sahabat atau manusia yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian doa ini menjadi penting karena yang mengajarkan doa tersebut adalah, siapa yang mengajarkan doa ini? Nabi SAW langsung. Kalaulah yang mengajarkan doa ini mungkin adalah Pak Ustadz, Syekh, Kiai, atau siapalah Habib dan seterusnya, mungkin kita tidak akan menganggap doa itu terlalu penting. Karena doa biasa, manusia biasa yang membuat doa tersebut. Tapi yang memberikan amalan ini adalah Nabi SAW. Harusnya doa ini kita hafalkan, kita amalkan, kita bacakan. Malah kadang sebaliknya, sebahagian umat Islam merasa sangat penting tatkala mereka itu mendapatkan amalan-amalan dari sebahagian kiainya, ustadznya, habibnya. Masya Allah, dibuatkan satu selawat misalnya, diberi nama selawat tersebut, kemudian diberikan keutamaan-keutamaan. Siapa yang mengamalkan, siapa yang membaca sekian kali, di waktu malam dia akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Padahal tidak ada hadis dari Nabi SAW. Padahal karangan-karangan manusia biasa. Tapi itu Masya Allah, diistimewakan, luar biasa. Terbalik, harusnya yang diistimewakan adalah seperti ini, doa dzikir yang diajarkan langsung dari Nabi SAW. Kemudian sisi penting dari pembahasan ini adalah Nabi SAW mengajarkan doa ini tidak langsung memulai doa, tapi dimulai dulu dengan pujian-pujian. Ini adab di saat kita berdoa. Ketika seorang berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak langsung berdoa, tidak langsung meminta, tapi puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari kalimat pertama, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ar, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta. Ini semuanya belum ada kandungan doa ini. Belum ada doa di sana.
Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Kalau ada yang mengatakan amin, salah. Kadang-kadang inilah kenapa kita harus terus belajar supaya kita tahu mana pujian kepada Allah, mana doa. Kadang kita dapati itu ketika ada imam di salat tarawih, doa kunut, padahal imamnya masih memuji-muji Allah. Sudah ada yang mengatakan amin, 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 padahal imam belum meminta, belum berdoa. Inilah mengapa kita harus ngaji, harus belajar supaya kita tahu mana kandungan doa yang sudah diminta oleh imam tersebut. Padahal imam masih memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Pujian di sini jangan diaminkan. Karena beliau masih memuji Allah Subhanahu wa taala, belum meminta. Nah, di sini kita juga melihat Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Jangan terpengaruh dengan kalimat Allahummanya itu. Allahumma, kalau ada kalimat Allahumma berhenti nanti amin. Allahumma, ada Allahummanya berhenti amin. Enggak, itu masih pujian. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal arrabba kulla syai'in wa malika. Kemudian kandungan dari doa ini juga ada kalimat tauhid di sana. Banyak sekali kita sudah dapati dalam zikir pagi dan petang ini, kalimat tauhid ini tidak bisa dihindari. Kenapa kata para ulama? Karena ketika seseorang memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki tauhidnya, maka kemungkinan doanya diterima sangat besar. Kemungkinan doanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar. Karena ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid, inilah puncak daripada pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asyhadu an la ilaha illa anta. Dalam zikir tadi ada kalimat asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian kandungan terakhir dari zikir ini adalah baru kemudian doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ya, kira-kira kandungan daripada doa yang terakhir yang kita minta, yang diajarkan oleh Nabi SAW dari doa ini adalah kita memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan. Kita meminta kepada Allah agar diberikan perlindungan dari setiap keburukan-keburukan. Yang sumber keburukannya itu ada dua. Sumber keburukan itu ada dua. Sumber yang pertama ada pada diri kita sendiri, dan sumber yang kedua ada pada syaitan. Nanti akan kita bahaskan secara ringkas insyaallah. Dan dampak buruknya juga akan kembali pada diri sendiri, dan bisa jadi kita ngajak orang lain untuk melakukan keburukan itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perkara-perkara ini. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah jangan sampai diri kita ini menjadi sumber keburukan untuk diri kita, apalagi ngajak orang lain melakukan keburukan itu. Begitu juga kita punya musuh yang jelas, yang nyata. Musuh kita itu sangat memiliki semangat yang luar biasa, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Kapan syaitan akan beristirahat, mengganggu, menggoda kita, menggoda manusia secara umum? Ketika mereka jatuh kepada kesyirikan, ketika mereka jatuh kepada kekufuran, alas, setan istirahat. Dia tidak akan mengganggu, menggoda kita lagi. Apalagi sebagai seorang muslim yang menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat dalam kehidupan kita, terutama dalam kondisi seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan selalu dalam gangguan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, mulai datang bisikan kiri, kanan, depan, belakang. Dalam kondisi beribadah. Kapan seseorang akan selesai dari gangguan, godaan, bisikan syaitan? Ketika seseorang itu jatuh kepada kekufuran, keluar dari agama Islam, sudah. Tidak ada lagi bisikan-bisikan yang separah apa yang didapatkan oleh mereka-mereka muslim yang sedang beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sedikit kandungan daripada zikir ini. Potongan yang pertama yang akan kita bahas adalah dari zikir ini, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma, ya Allah,
Wahai Allah, alimal ghaibi wasyahadah, engkau alim, mengetahui al-ghaib, perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak. Engkau mengetahui perkara yang tidak nampak. Wasyahadah, dan perkara yang nampak, jelas, nyata, syahadah. Baik. Ghaib terbagi kepada 3. Perkara yang ghaib itu terbagi kepada 3. Ada perkara yang ghaib masa lampau, yang sudah lalu terjadi. Nah, ini disebut dengan masalah ghaib. Seperti kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, Ashabul Kahfi. Ini adalah perkara ghaib. Cerita masa lalu. Begitu juga masalah ghaib adalah bagian yang kedua, al-ghaibul hadir. Perkara ghaib yang terjadi sekarang. Baik, 2 perkara ghaib ini. Ghaib yang pertama adalah ghaib al-madhi, masa lalu. Yang perkara kedua adalah al-ghaibul hadir, perkara yang ghaib yang terjadi sekarang. Ini kata para ulama perkara ghaib yang nisbi. Nisbi itu relatif. Artinya bisa jadi perkara tersebut terjadi ghaib bagi sebagian orang dan nyata, tampak, jelas bagi sebagian orang. Contoh, perkara yang masa lalu, maka dikatakan ghaib bagi kita yang sekarang. Tapi mereka-mereka yang menyaksikannya tidak dianggap ghaib. Seperti orang-orang atau sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW. Ini kan masalah perkara yang lalu. Ghaib bagi kita, tidak nampak bagi kita, tapi nampak bagi para sahabat. Begitu juga Ashabul Kahfi. Ini kan cerita ghaib, tidak nampak sekarang di hadapan kita, tapi nampak jelas oleh mereka-mereka yang menyaksikan, yang hidup di zaman itu. Makanya disebut dengan ghaib secara nisbi, relatif. Ghaib bagi sebagian orang tapi tampak jelas bagi sebagian orang. Begitu juga jenis ghaib yang kedua, yaitu ghaib al-hadir. Al-hadir ini ghaib terjadi pada sekarang. Contohnya adalah apa yang terjadi di luar masjid. Apa yang terjadi di luar masjid sekarang ini ghaib bagi kita. Saya tidak tahu apakah antum punya ilmu ghaib yang mengetahui perkara-perkara yang di luar masjid terjadi, antum tahu? Kira-kira di depan gerbang apa yang terjadi saat ini? Ada yang tahu? Gak ada. Berarti ghaib bagi kita. Padahal hadir itu maksudnya saat ini terjadinya gitu. Kita hidup di masa ini. Hari ini masih diberikan umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun di pagi hari, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar dari jangkauan kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang-orang di luar sana, mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan di masjid ini. Enggak ada yang tahu. Apalagi yang orang-orang yang tinggal di Jakarta, tinggal di misalnya di Surabaya, di Medan dan seterusnya. Mereka-mereka yang tinggal di sana enggak tahu. Ghaib bagi mereka apa yang kita lakukan ini. Ghaib bagi mereka. Tapi ini bukan perkara ghaib bagi kita. Karena kita langsung menyaksikannya. Ini adalah perkara ghaib yang kedua. Baik, perkara ghaib yang ketiga. Inilah perkara ghaib secara mutlak yang tidak akan mungkin diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 perkara ghaib yang pertama tadi, bisa sebagian orang mengetahui, sebagian orang tidak mengetahui. Tapi perkara ghaib yang ketiga ini tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara ghaib apa itu? Perkara ghaib yang belum terjadi. Berarti akan terjadi, dia akan terjadi, belum terjadi. Ini perkara ghaib dan itu tidak akan diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara gaib yang sebulan lagi akan terjadi, setahun lagi akan terjadi, 2 tahun lagi akan terjadi. Bahkan 1 menit lagi akan terjadi, tidak ada yang tahu. 1 menit lagi. Apalagi 1 jam ke depan. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Nah, kemudian dilipat gandakanlah menjadi 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, 3 hari. Ini perkara gaib yang akan terjadi. Perkara-perkara yang akan terjadi ini adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dalam zikir ini Allahumma
alimal ghaibi adalah 3 perkara ini. Perkara gaib yang telah lalu, yang sekarang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini perkara gaib 3 yang sudah sebutkan tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam perkara gaib. Apalagi terkait dengan surga neraka, apalagi terkait dengan terjadinya hari kiamat. Itu perkara gaib yang jauh, tidak bisa diprediksi oleh siapapun dari manusia. Tapi perkara itu dipastikan Allah mengetahuinya. Baik, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua, Fatiras samawati wal ar. Fatir. Apa tadi makna fatir? Apa makna fatir tadi? Menciptakan. Fatir maknanya khaliq. Fatiras samawati wal ar. Wahai Tuhan, wahai Allah, pencipta langit dan bumi. Fatir ini maknanya adalah mukhtari', kata para ulama. Mukhtari', mujid ala ghairi mithalin sabik. Jadi fatir ini artinya adalah menjadikan atau menciptakan sesuatu yang belum ada semisalnya. Belum ada semisalnya yang mendahuluinya. Belum ada yang menciptakan langit, lalu kemudian dibuat oleh Allah langit yang agak sama dengan ini, atau mungkin lebih bagus daripada yang penciptaan pertama. Enggak. Itu makna fatir. Fatir itu adalah satu penciptaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulunya belum ada. Belum ada yang semisal dengan itu. Beda dengan ciptaan manusia. Manusia itu menciptakan sesuatu yang mungkin sudah ada pendahulunya. Orang bikin sendal, orang bikin sepatu, sebelumnya sudah ada. Mungkin dimodif-modif aja sedikit. Atau diganti mereknya. Tapi sudah ada sebelumnya. Tidak bisa dikatakan fatir. Fatir ini adalah sesuatu yang belum ada semisalnya, belum ada yang membuatnya, belum ada yang menciptakannya, Allah jadikan. Bumi. Belum ada sebelumnya bumi. Langit belum ada sebelumnya. Makanya disebutkan di sini Fatiras samawati wal ar. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau agak bingung dengan makna fatir ini. Apa makna fatir ini? Lalu kemudian beliau tahu makna fatir ini ketika beliau melihat ada 2 orang Arab Badui sedang bertikai, merebutkan sumur. Jadi 2 orang Arab Badui ini sedang bertikai merebut satu sumur yang mereka mengaku, ini sumur saya. Bukan, ini sumur saya. Dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu kemudian salah seorang di antara mereka dari Arab Badui itu mengatakan, ana fatartuha. Ana fatartuha. Aku yang membuatnya. Menggunakan kalimat fatarah tadi. Disinilah baru kemudian paham Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna fatarah ini adalah aku yang pertama sekali memulai untuk membuat sumur ini. Ya, di sinilah baru kemudian Ibnu Abbas paham makna fatir adalah membuat sesuatu yang tadi belum ada. Dan itu diketahui oleh Ibnu Abbas tatkala orang Arab Badui menggunakan kalimat fatara tadi. Ana fatartuha. Aku yang membuatnya sumur ini yang tadinya sumur ini memang tidak ada. Jadi orang Arab Badui dulu menjadi rujukan oleh orang-orang perkotaan dalam segi tata bahasa Arab. Makanya kenapa orang-orang perkotaan seperti orang-orang Mekah di saat itu ketika lahir anak mereka, lalu kemudian mereka upahkan, mereka sewa jasa untuk menyusui anak mereka 2 tahun, setahun, supaya pertama memang untuk menjaga daya tahan tubuh, karena di kota mungkin terlalu banyak virus-virusnya, orang berdatangan dari berbagai macam negara, berbagai macam tempat datang ke Mekah. Kayaknya kita lihat tuh zaman Nabi SAW dan seumuran Nabi SAW. Nabi juga begitu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW baru saja lahir, sehari 2 hari kemudian disusui, dibawa ke kampung, ke Badui lagi. Dan yang kedua tujuannya adalah supaya menjaga bahasa mereka. Karena orang-orang Arab Badui itu bahasanya sangat fasih. Beda dengan orang-orang perkotaan. Orang-orang perkotaan bahasa mereka sudah terkontaminasi dengan pendatang-pendatang. Coba kita lihat.
kalau kita sedang umrah di Mekah Madinah. Udah nggak ada lagi kita dengar bahasa Arab. Mereka mengatakan halal, halal, gratis, gratis, 2.000, 10.000, 100.000. Jadi mereka sudah bahasanya, sudah bahasa pasaran. Hanya orang-orang perkotaan itu menggunakan bahasa Arab yang fasih adalah di tempat pendidikan formal. Di universitas masih menggunakan bahasa-bahasa. Tapi kalau udah di jalanan, bahasanya udah bahasa pasaran. Nah, makanya ketika Ibnu Abbas ingin merujuk mengetahui makna fatir ini, mereka tidak menggunakan rujukannya adalah orang-orang perkotaan. Dijadikan rujukan dari makna satu bahasa itu diambil dari orang-orang Baduinya, karena mereka yang paham makna daripada bahasa Arab begitu murni yang keluar dari lisan mereka. Baik. Potongan yang berikutnya, Fatirus samawati wal ar rabba kulli syai'in wa malika. Engkau adalah Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Engkau adalah Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya, yang menguasainya. Baik, Rabb sudah kita jelaskan pada pertemuan yang jauh sebelumnya. Apa makna Rabb ini? Ada yang masih ingat? Kita sering membaca Rabb al-alamin, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan sampai kita sering baca tapi kita tidak tahu Rabb. Masih ingat? Apa arti Rabb? Kita kan taunya Rabb ini Tuhan, Tuhan. Nah, apa makna yang terkandung dari Rabb atau Tuhan ini? Kita sudah jelaskan bahwa makna Rabb ini terdiri pada 3. Kita ulang-ulangi lagi. Rabb ini tidak dikatakan dia Rabb, tidak dikatakan dia Tuhan, kecuali terkandung pada dirinya 3. Yang pertama, pencipta, Khalik. Khalik. Makanya disebutkan di sini, Rabb kulli syai'in. Pencipta segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan Rabb ketika dia memilikinya. Jadi setelah dia ciptakan, dia miliki. Jadi tidak dikatakan sebagai Tuhan kalau dia menciptakan sesuatu tapi dia tidak memilikinya. Sama seperti manusia, dia ciptakan jam tangan, lalu kemudian dia jual. Atau dia berikan kepada orang lain. Berarti jam tangan ini sudah tidak milik dia lagi. Ada orang menciptakan, dia buat misalnya mobil, dia buat rumah, tapi belum tentu itu milik dia. Nah, ini tidak dikatakan Rabb. Rabb itu adalah ketika dia ciptakan dan yang menjadi miliknya adalah Rabb itu sendiri. Kemudian wa malika. Wa malik itu tadi memiliki. Yang ketiga dikatakan dia adalah Rabb ketika setelah dia ciptakan, dia miliki, dia yang mengaturnya. Di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya tidak ada orang yang mengatakan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu adalah milik dia. Enggak. Bahkan apapun yang kita miliki saat ini, tidak ada orang yang berani mengatakan ini milik saya yang sesungguhnya secara mutlak. Mungkin milik dia sesaat iya, tapi secara mutlak dia katakan ini milik saya, enggak. Tidak mungkin itu. Bahkan jiwanya, nyawanya sendiri bukan milik dia. Makanya kalau ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah mengakui itu, bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gak ada di antara kita yang berani mengatakan ini telinga adalah milik saya. Kapan antum belinya? Sama siapa antum beli telinga? Kalau bisa dibeli telinga ini, saya mau tanya, berapa harganya? Ada yang pernah beli telinga? Atau mungkin gak sanggup mau beli telinga ini, gak sanggup. Berarti disewa, sewa. Nah, berapa sewanya? Sama siapa nyewanya? Berarti ini semua apa yang kita miliki, dari ujung rambut sampai ujung kaki,
itu bukan milik kita. Begitu juga saat ini harta, benda yang kita miliki. Jangan menganggap bahwa itu adalah milik kita secara mutlak. Enggak. Kapan waktunya Allah ambil? Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara-saudara kita yang digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga harta-harta mereka yang saat ini hancur, rusak, diberikan ganti oleh Allah dengan ganti yang sebaik-baiknya. Coba kita lihat saudara-saudara kita. Ada mobilnya hancur, terhimpit oleh bangunan, hancur, habis. Lihat saudara-saudara kita yang terkena banjir. Habis semua hartanya dibawa oleh arus banjir yang begitu deras. Habis hartanya. Berarti ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang saat ini ada di tangan kita hanya bersifat sementara dan itu bukan kepemilikan secara mutlak perorangan dari kita. Kita hanya minjam sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ambil lagi, nggak bisa kita halangi. Nah, inilah Rabb. Makna Rabb tadi. Mencipta, memiliki, dan mengaturnya. Jangan lupa mengaturnya ini. Makanya belum tentu ada orang yang menciptakan satu penciptaan, dia bisa berfungsi begitu terus menerus tanpa dikontrol. Nah, begitu juga dengan diri kita ini. Coba perhatikan. Ketika Allah menciptakan kita, Allah miliki kita, Allah tetap masih mengatur diri kita ini. Darah mengalir, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, jantung berdetak. Itu kan pengaturan yang sedemikian mungkin dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Makanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, potongan yang berikutnya adalah asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu, saya bersaksi an la ilaha illa anta, bahwa tiada ilah. Ilah di sini adalah ma'bud, yang disembah. Arti ilah, ilah artinya kalau kita terjemahkan Tuhan, tapi makna ilah adalah ma'bud, yang disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tetap ulang-ulangi kalimat ini karena kadang kita sering lupa. Cara penerjemahan yang tepat pada kalimat ini, yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tambahkan kalimat berhak, karena ada satu kalimat yang tersembunyi. Tafsiran daripada la ilaha illa anta adalah la ma'buda bihaqqin. Ada kalimat bihaqqin illallah. Ini tafsiran daripada la ilaha illa anta atau la ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Atau lagi ada sebagian para ulama menafsirkan la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita sudah tahu nih cara penerjemahan yang benar, jangan kita ulangi lagi terjemahan yang sedikit ada kekeliruan, yaitu terjemahan pada umumnya masyarakat mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kurang dalam penerjemahan itu. Biasanya kalau kita terjemahkan kalimat la ilaha illallah apa? Hah? Apa? La ilaha illallah. Biasanya kita terjemahkan dengan kalimat apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kata para ulama sedikit ada kekurangan dari terjemahan itu. Nah, ini ada pembahasan khusus untuk menjelaskan itu. Tapi kita akan ringkas dari potongan ini karena sudah kita ulang-ulang pembahasan ini. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada konsekuensinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas. Tapi yang ingin kami tekankan di sini, jangan sampai kita lupa makna la ilaha illallah ini. Apa itu makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, potongan yang berikutnya. Ini baru isi daripada doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki. Yang artinya adalah
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku dan dari syaitan serta bala tentaranya. Wa syirkihi ini bisa diterjemahkan dan dari kesyirikannya. Dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Tapi kalau dibaca wa syarakihi adalah bala tentaranya. Jadi bisa nanti dibaca dua, bisa syirkihi, bisa wasyarakihi. Baik. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa. Nafsi. Nafsi. Nafsi itu adalah yang ada di dalam diri kita ini, dalam jasad kita ini ada nafs namanya. Tapi saya tidak tahu letaknya di mana, entahkah di mata, entahkah di telinga. Ya perkara gaib, entahkah di jantung, entahkah di perut, wallahu alam bisawab. Di dalam diri kita ini adalah namanya nafs. Nafs manusia itu terbagi kepada 3. Manusia memiliki 3 jenis nafs, 3 macam nafs, jiwa. Jiwa atau diri. Kalau bahasa kita sekarang ini diri di sini, nafs itu diri. Tapi yang dimaksud dengan diri di sini adalah jiwa kita. Salah satu dari 3 jiwa itu tadi dibacakan oleh imam kita di sholat subuh. Apa itu? Apa tadi yang dibaca? Apa? Mutmainnah. Mutmainnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. An-nafs, nafs ini jiwa. Al-mutmainnah tenang. Ini jenis atau macam jiwa yang pertama. Adapun macam jiwa yang pertama ini tidak menjadi permasalahan. Karena inilah jiwa yang baik. Jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, ketaatan, yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, mengerjakan sholat, ngaji. Itu biasanya jiwa mutmainnahnya lebih dominan. Kalau ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita tidak berlindung kepada Allah dari jiwa ini. Bahkan kita minta dan mohon kepada Allah supaya jiwa ini tetap ada pada diri kita. Ada jenis jiwa yang kedua. Ada yang tahu? Selain mutmainnah apa? Ini jenis jiwa yang jelek ini. Di dalam surah Yusuf kalau tidak salah, Allah sebutkan itu. Apa itu? Bukan surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah nanti jenis yang ketiga. Ini jenis yang kedua dulu. Yang disebutkan tadi itu jenis yang kedua. Ini kita punya jiwa ini loh nih. Al-ammarah bisu. Jangan ustadznya yang jawab. Santri-santrinya. Apa jenis yang kedua? Al-ammarah bisu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsah la ammaratum bisu. Nah, jenis jiwa yang kedua yang ada pada diri kita, ini perlu kita ketahui, yaitu al-ammarah bisu. Apa al-ammarah ini? Amrun, apa arti amrun? Perintah. Jadi kita ini ada punya jiwa yang selalu mendorong, memerintahkan kita untuk mengerjakan apa su? Keburukan. Ini setiap orang berpotensi memiliki jiwa jenis yang kedua ini. Selalu mendorong dirinya, jasadnya untuk melakukan keburukan. Untuk melakukan perbuatan maksiat. Berbagai macam jenis maksiat. Mata nanti diperintahkan sama jiwa tersebut. Lihat aja nggak apa-apa. Perkara kecil itu. Ambil aja, tangan diperintahkan. Ambil aja. Tapi bukan hak saya. Nggak apa-apa sedikit, nanti bisa dikembalikan. Kaki disuruh melangkah. Jadi ada jiwa di dalam diri kita ini yang selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Ini adalah jenis jiwa yang jahat, yang buruk. Yang kadang 2 jenis ini selalu bertarung ini. Mutmainnah dengan ammarah bisu. Mana yang lebih kuat? Nah, ketika yang lebih dominan misalnya adalah mutmainnah, dia bisa menghindarinya. Ayolah ambil saja. Sesuatu yang di kantor yang bisa diambil, dibawa ke rumah, nggak apa-apa.
Tapi jiwa mutmainnahnya mengatakan enggak, ini bukan hak saya. Aman berarti dia. Ada jenis jiwa yang ketiga. Nah, ini jiwa yang ketiga ini biasanya menjadi penengah dia. Apa itu? Lawwamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Binafs lawwamah. Lawwamah ini artinya mencelah. Ada jenis yang ketiga, kita punya jiwa, yang jiwa kita ini selalu lawwamah, mencelah kita. Mencelah kita maksudnya apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan, dia mencelah. Kenapa kok saya melakukan ini? Ini perbuatan maksiat. Harusnya saya tidak lakukan. Nah, ketika ada jiwa yang ketiga ini pada diri seseorang, ini pertanda bahwa masih ada kebaikan pada dirinya. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang biasa dia rutinkan, dia selalu ngaji. Ketika suatu saat di minggu itu dia tidak ngaji. Lalu kemudian di pagi harinya seakan-akan ada jiwa yang mencelah dia. Kenapa kamu gak ngaji? Kenapa hari ini kamu tidak mendengarkan potongan-potongan nasihat? Kenapa? Kalau ada dorongan itu pada dirinya, seakan-akan di pagi hari itu masih ada sesuatu yang kurang bagi dia. Apa sih sesuatu yang kurang pagi ini? Oh iya, saya biasanya ngaji. Dan dia merasa dirinya tercelah ketika meninggalkan itu. Ini berarti ada jiwa lawwamahnya tadi ini. Berarti jiwa mutmainnahnya lebih dominan. Cuma ketika jiwa mutmainnahnya lebih dominan, kadang-kadang dia melemah kalah dengan nafs al-ammarah bisu, sehingga dia meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah yang biasa dia rutinkan. Misalnya baca Quran. Tiap hari kadang-kadang dia baca Quran, tapi di hari itu dia nggak baca Quran. Ada sesuatu yang mencelah dirinya. Kamu kenapa nggak baca Quran? Kenapa hari ini kamu meninggalkannya? Kamu di hari ini kenapa kok tidak berada di saf pertama? Kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Nah, ketika ada jiwa itu mendorong diri seseorang, mencelah diri seseorang. Kenapa? Seakan-akan ada yang kurang bagi diri tersebut, maka berarti seseorang itu masih memiliki pertanda baik. Bahwa setiap maksiat yang dia lakukan dicelah, setiap ketaatan yang dia tinggalkan dicelah. Maka nafs al-lawwamah ini ada pada dirinya. Dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan. Dua jiwa ini, dua nafs ini tidak ada pada diri kita. Mutmainnah tidak ada. Lawwamah apalagi? Udah berarti yang lebih dominan, yang menguasai jasad kita ini adalah al-ammarah bisu. Kapan kita tahu bahwa kita ini memiliki al-ammarah bisu? Ketika kita senantiasa melakukan kemaksiatan. Selesai melakukan maksiatan ini, lakukan maksiat yang lain. Setelah melakukan maksiat yang lain, ada lagi maksiat yang berikutnya. Ketika kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, berarti diri kita, jasad kita ini sedang dikuasai oleh nafs al-ammarah bisu tadi. Nah, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah jenis jiwa yang ini. Yang kita berlindung setiap pagi, setiap sore itu, Allahumma a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwa, maksudnya adalah jiwa yang al-ammarah bisu tadi. Yang selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan. Diajaknya, diperintahkan, dihias-hiasi keburukan tersebut seakan-akan tidak ada masalah. Kerjakan aja, nggak apa-apa. Nah, itu pasara ringan itu. Nanti bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya nih ketika seseorang bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan, berarti menunjukkan bahwa jiwa al-ammarah bisu'nya masih lebih dominan dan dia harus selalu membaca doa ini. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Baik. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga jenis jiwa tadi, apapun yang lebih dominan, pasti dia memiliki keinginan, syahwat. Itu dipastikan. Makanya fitrah ini telah terbentuk pada diri seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-14,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa. Manusia itu sudah dijadikan terasa indah sesuatu yang dia inginkan. Jadi manusia itu sudah dihiasi. Jadi terlihat sesuatu itu indah di pandangan mereka. Apa saja sesuatu itu yang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diinginkan untuk didapati oleh manusia. Yang pertama adalah an-nisa, perempuan. Saya tidak tahu bapak-bapak di sini ada enggak yang tidak suka sama perempuan? Ada yang tidak suka sama perempuan? Fitrah manusia pasti suka dengan perempuan. Laki-laki suka perempuan. Kalau ada laki-laki yang tidak suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, berarti dia sudah menyelisih fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa." Manusia itu sudah dihiasi fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka kepada sesuatu yang diinginkan, syahwat. Syahwat itu adalah sesuatu yang diinginkan, syahwat. Hub, sudah ada kecintaan dibentuk oleh Allah pada diri manusia. Apa di antara syahwat yang disukai oleh manusia tersebut? Pertama adalah nisa, disebutkan oleh Allah. Minan nisa, dari perempuan-perempuan. Wal banin. Apa banin ini? Anak keturunan. Ketika seorang sudah menikah, kalau ada orang yang sudah menikah, sepasang suami istri, tidak mau punya anak, berarti menyelisih fitrah. Berarti menyelisih fitrah yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah? Ada. Masya Allah, ada eksperimen-eksperimen yang diteliti, mungkin dicoba untuk ditanyakan, apakah kamu telah menikah mau punya anak? Ternyata masih banyak yang menjawab, saya nggak mau punya anak. Terlalu repot. Dan ini sudah menjangkit penyakit ini di beberapa negara-negara barat. Nikah mau, tapi punya anak enggak. Padahal jiwa kita mendorong untuk suka kepada anak keturunan, anak cucu. Ini berarti fitrah jiwanya masih baik. Kemudian wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fiddah, dan kita juga diciptakan memiliki fitrah mencintai harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Makanya disebut oleh Allah SWT wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Dari apa itu? Minadz zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Lalu kemudian wal khailil musawwamah, di antara harta yang menumpuk yang dicintai, disukai oleh manusia adalah khail. Khail itu kuda yang gagah, kendaraan orang-orang dulu. Kalau sekarang mungkin ya mobil-mobil yang mewah, motor yang besar, itu sudah dipitrahkan, orang pasti suka. Antum kalau ditawarkan pulang habis kaji di sini, dikasih kunci masing-masing, kunci mobil Alphard, ada yang menolak? Pulang dari kajian satu persatu, antri, nih kunci, bawa ya Pak mobilnya satu-satu masing-masing. Ada yang menolak? Hah? Kalau ada yang menolak berarti jiwanya nggak benar. Jiwanya nggak benar. Pasti kita akan, oh Masya Allah, Alhamdulillah, rezeki setelah mengaji ternyata dapat bonus. Bonusnya satu Alphard lagi. Alhamdulillah. Semua kita pasti, dipastikan akan mengambilnya. Enggak ada yang enggak, saya enggak butuh. Enggak. Itu apa ini semua? Dunia ini, dunia. Nggak mungkin kita tolak. Bohong kalau ada yang mengatakan seperti itu. Baik. Apalagi sudah difitrahkan? Wal harth. Harth ini adalah perkebunan. Kalau dulu orang perkebunan itu suatu pertanda dia orang kaya. Kalau sekarang aset-aset. Dia punya ruko, punya ini, punya itu, punya seterusnya. Itu sudah difitrahkan. Baik, semua yang sudah kita sebutkan tadi, wanita. Wanita ini adalah istri, kemudian anak, kemudian harta yang melimpah berupa emas, perak, kalau sekarang rupiah kalau kita. Kemudian tadi kendaraan, kemudian kebun dan seterusnya. Ini semua akan menjadi nafs lawamah, nafs al-ammarah bis-su' atau mutmainnah, tergantung penggunaannya.
Ketika seseorang mencintai perempuan, ada kecintaan pada dirinya terhadap perempuan, tapi dengan cara yang salah, berarti dilihat, dia memiliki kecenderungan jiwa yang mana nih? Oh, berarti dia lebih kepada al-ammarah bisu. Dia suka pada perempuan, tapi nggak mau nikah. Anak orang dibawa-bawa, dipacarin sama dia, suka sama perempuan. Oh, berarti ini jiwa al-ammarah bisu. Dia suka punya anak, ada anak, tapi nggak mau nikah. Ini juga berarti pada jiwa mana yang lebih dominan? Dia suka harta benda, tapi nggak mau dicari dengan cara yang halal, diambil dengan cara yang baik. Nggak mau ambil punya orang, yang penting hartanya menumpuk, hartanya banyak, tapi dengan cara yang zalim. Berarti dia memiliki jiwa al-ammarah bisu tadi. Tapi ada orang, Masya Allah, cinta kepada perempuan, tapi kecintaannya itu dengan cara yang halal. Dia nikahi dulu, kemudian lahir anak. Dia kumpulkan harta setelah menikah. Banyak hartanya, melimpah ruah, memiliki rumah, kendaraan, aset dan seterusnya. Dengan cara-cara yang baik, berarti jiwa mutmainnahnya lebih dominan. Kapan tatkala di perjalanan waktu ternyata ada beberapa yang tidak benar dia lakukan, lalu kemudian jiwa itu mencelahnya, berarti jiwa mutmainnahnya ini saling bekerja sama dengan al-lawwamah. Lawwamah ini juga penting ini. Tatkala kita terjatuh pada kemaksiatan, ada jiwa yang mencelah kita. Kamu kenapa lakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Harusnya tidak kamu lakukan. Kembalikan. Dikembalikan sama dia. Tatkala seorang di perjalanan waktu, setelah dia menikah, setelah dia punya anak, dia mengumpulkan harta benda, ternyata dia meninggalkan ketaatan-ketaatan. Mulai dia tidak sholat lagi, mulai dia tadinya sholatnya berjamaah rajin, kemudian tidak sholat berjamaah lagi, yang tadinya rajin ngaji disibukkan dengan harta bendanya sudah banyak. Lalu kemudian ada jiwa yang mencelah dia, kamu sudah disibukkan dengan harta bendamu, kasihan banyak asetmu, tapi aset yang sebanyak ini menjadikan waktumu habis. Kamu tidak sempat lagi sholat berjamaah, kamu sudah tidak sempat ngaji lagi. Dicelah oleh jiwa yang ada pada dirinya, berarti jiwa lawamanya masih bagus. Dan itu akan mendorong dia terus akan kembali kepada mutmainnah tadi. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jiwa mutmainnah selalu bekerja sama dengan lawamah ini. Jangan sampai dua jiwa ini kalah. Lalu yang lebih dominan pada diri kita adalah al-ammarah bisu, yang karena kita selalu meninggalkan zikir ini. Makanya kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah dengan ucapan a'udzubika min syarri nafsi. Baik. Kemudian kita berlindung kepada apa lagi? Wasyaitan. Nah, syaitan ini juga mempengaruhi kita. Jadi kita ini jatuh kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan. Ada dari internal kita sendiri, jiwa tadi, ternyata ada dari eksternalnya, dari syaitan. Syaitan ini juga memiliki berbagai macam upaya untuk menyesatkan seseorang. Bisa jadi dengan melakukan kemaksiatan, itu atas dorongan bisikan syaitan. Bisa seorang itu melakukan dan meninggalkan ketaatan, itu dorongan bisikan daripada syaitan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Karena pengaruh syaitan ini tidak hanya kepada pelaku maksiat. Bahkan orang-orang yang soleh sekalipun, dia akan senantiasa berada pada godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Jangan mengira ketika seseorang yang rajin sholat, berjamaah, rajin ngaji, mereka terhindar dari bisikan syaitan. Enggak. Bahkan permusuhannya lebih keras lagi. Orang soleh tahu syaitan, bagaimana cara menggelincirkannya. Karena mereka sudah pengalaman. Muslim yang sering melakukan kemaksiatan, gampang. Dari mana, sisi mana nih dia ingin digelincirkan. Orang yang rajin ngaji, dari sisi mana? Oh, dari sisi kamu rajin ngaji aja, nggak apa-apa. Supaya kamu nanti dianggap sebagai orang pintar, kamu orang hebat. Kalau bisa kalau ngaji itu dicatat, habis dicatat di-share supaya orang tahu. Nah, ini tergantung nih. Kita bukan menyalahkan, tidak.
Maksud kami di sini kita supaya memperbaiki lagi niat kita. Setiap kita melakukan ketaatan, terkadang ada syaitan di sana. Kita duduk di sini nih, ini kita tidak tahu nih niat kita. Yang tahu terhadap niat kita adalah diri kita. Orang tidak tahu. Bisa jadi duduk kita di sini, ternyata ada diselipkan sedikit doang, sedikit. Terganggu keikhlasan kita. Siapa yang mengupayakan itu bisa hilang? Keikhlasan itu bisa hilang. Atau keikhlasan itu bisa ternodai? Syaitan. Jadi syaitan itu, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Syaitan ini sudah berpengalaman sekali. Jadi jangan mengira bahwa kita bisa dengan mudahnya mengalahkan syaitan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa pede bisa mengalahkan syaitan tanpa pertolongan Allah Subhanahu. Disinilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak di antara kita, dan coba kita lihat seperti saya dan seterusnya, kita semua. Tatkala kita melakukan suatu kebaikan, ini sudah kita betul-betul ikhlas karena Allah, keluar dari rumah. Kadang-kadang di jalan kita menuju masjid terganggu. Dilihat oleh Bapak Fulan. Wah, dilihat ternyata sama Pak RW saya sedang ke masjid menggunakan motor. Mudah-mudahan ini menjadi pujianlah buat saya nanti. Supaya Pak RW ngasih tahu kepada warga-warga yang lain bahwa saya ini orang yang rajin sholat ke masjid. Ada kadang-kadang niatnya seperti itu. Ada. Kadang niat kita udah bagus ini dari rumah, di perjalanan sampai di masjid. Di pertengahan sholat kenanya. Di pertengahan sholat. Jadi syaitan itu dia tidak tinggal diam. Dia tidak mau beristirahat walaupun hanya sedetik, 1 menit. Enggak. Dia tetap terus bersemangat untuk menyesatkan, untuk menggelincirkan manusia. Makanya para ulama menyebutkan ada beberapa celah yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Celah-celah ini harus kita ketahui. Ada satu buku yang bagus sekali untuk mengetahui celah-celah di mana syaitan bisa masuk untuk menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang tidak baik. Satu buku tersebut berjudul Talbis Iblis. Perangkap-perangkapnya iblis. Nah, kita harus tahu nih celah di mana ini adalah perangkap iblis. Ini bukan, ini perangkapnya, ini bukan, ini perangkapnya. Nah, itu buku sangat bagus untuk dibaca. Baik, ada ringkasan daripada yang disebutkan oleh para ulama di antara celah yang setan masuk di situ untuk menggelincirkan manusia. Yang pertama adalah manusia itu bagaimana caranya supaya jatuh kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Ini misi utama mereka. Iblis dan syaitan, misi utamanya untuk menggelincirkan manusia supaya jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini perlu kita pahami. Jangan disepelekan ini. Ini karena misi utama mereka. Makanya disinilah penting kenapa kita terus ngaji tauhid, tamat belajar lagi, tauhid, tamat belajar lagi. Ada satu kisah ini terjadi langsung kepada Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ketika sudah berulang-ulang kali mengkaji kitab tauhid yang dikarang oleh beliau di hadapan para murid-muridnya. Ada muridnya mengatakan, Syekh, sudah tamat nanti kitab tauhid ini, kita ngaji yang lain aja. Entah kitab sejarah, sirah nabawiyah. Udah kita selesai, nanti kita ganti kajian yang lain. Suatu ketika Syekh mengatakan, baik, nanti kita lihat ya. Keesokan harinya Syekh datang lagi ke majelis, wajahnya agak berbeda. Dilihat oleh murid-muridnya, wahai Syekh, kenapa wajah Anda sepertinya Anda dalam kondisi tidak bersemangat? Kata Syekh, saya mendengar di kampung sebelah ada orang yang baru bangun rumah, lalu kemudian rumah itu supaya tidak terganggu oleh syaitan, oleh jin, dia menyembelih seekor ayam jago di depan pintu rumahnya. Disembelih. Untuk kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Apa? Tumbal. Apalah namanya. Yang penting itu terjadi juga dulu di Arab juga ada. Itu belum lama. Ratusan tahun, baru 100 tahun yang lalu lah. Belum lama terjadi seperti ini. Lalu kemudian muridnya tidak merespon, biasa-biasa saja respon mereka ketika diceritakan oleh Syekh itu. Tidak ada respon mereka,
wah kalau begitu kita harus ingkari, kita harus dakwai mereka, mereka harus kita cegah dari perbuatan itu. Tidak ada ungkapan-ungkapan itu. Mereka biasa-biasa aja mendengar informasi itu. Baik, nanti saya akan klarifikasi lagi kata syekhnya. Saya akan utus murid saya untuk menanyakan perkara itu. Apakah betul terjadi di kampung sebelah? Lalu kemudian dikirimlah oleh syekh tersebut, salah satu muridnya, untuk melihat langsung. Apakah betul itu terjadi atau hanya kila wakol, katanya-katanya. Saya tidak mau mengatakan katanya-katanya. Coba salah seorang di antara kalian melihat langsung. Lalu kemudian utus tersebut datang ke kampung tersebut, nanya, apakah betul ada yang baru bangun rumah, lalu kemudian dia menyembelih seekor ayam untuk persembahan terhadap penunggu rumah atau apalah namanya. Kata mereka, enggak ada di kampung ini seperti itu. Alhamdulillah enggak ada. Tapi ada di kampung kami ini yang anak kandungnya berzina sama ibunya. Nah, kemudian pulanglah tadi ini utusan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, utusan terlapor kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata informasi itu tidak benar. Keesokan harinya saya itu datang lagi pada murid-muridnya. Ternyata informasi yang kemarin saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada di kampung sebelah yang mereka itu bangun rumah dan mereka menyembelih ayam jago untuk persembahan terhadap jin. Enggak ada. Yang benar informasinya adalah ada seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya. Di saat itu murid-muridnya marah besar. Wah, kurang ajar itu anak, kurang ajar, masa melakukan perzinahan. Ayo kita ke sana, kita harus ingkari. Kita harus melakukan hal-hal yang membuat mereka jerah. Artinya pengingkarannya luar biasa. Dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, kalian belum tamat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kalian belum tamat belajar tauhid. Ketika informasi yang pertama saya sampaikan bahwa di kampung sebelah ada penyembelihan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, respon kalian biasa-biasa saja. Tapi ketika informasi yang kedua saya sampaikan, subhanallah, respon kalian marah luar biasa. Padahal dosa yang pertama yang saya sebutkan itu terkait dengan kesyirikan, ini adalah dosa besar yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ini adalah perbuatan syirik yang jatuh kepada kekufuran, tapi kalian biasa-biasa saja. Sedangkan dosa yang kedua yang saya sebutkan hanya perzinahan, walaupun ini dosa besar, apalagi berzina kepada ibu kandung, ini betul dosa besar. Tapi tidak lebih besar daripada dosa yang pertama yang saya sampaikan. Kalau begitu kita ngaji tauhid lagi, ulangi dari awal lagi. Lihat, ini di zamannya beliau yang sudah berkali-kali tamat kitab tauhid. Ulangi lagi. Tapi tetap dikatakan oleh beliau, kalian belum tamat. Apalagi kita. Makanya tauhid ini sangat penting. Karena inilah celah pertama, misi pertama syaitan dan iblis untuk menjerumuskan seseorang tersesat, keluar dari agama Islam, dari jalan ini. Kesyirikan. Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, celah yang kedua, ketiga, keempat, ini nanti bisa atau melihat dalam buku yang saya sebutkan tadi. Tapi intinya yang pertama adalah dari kesyirikan, kemudian yang kedua ini penting juga nih. Dari sisi melakukan perkara-perkara yang baru dalam ibadah. Ini perkara-perkara yang baru yang disebut oleh Rasul SAW istilahnya dengan bid'ah. Yaitu melakukan satu ibadah yang ibadah itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kenapa ini adalah celah yang bagus, yang tepat bagi iblis untuk menggelincirkan manusia, karena umumnya manusia menganggap inilah perkara yang baik. Perkara yang baik, makanya mereka tidak akan meninggalkan ini. Yang ketiga, dosa besar. Celah yang ketiga ini dosa besar, jatuh kepada dosa besar. Celah yang keempat adalah melakukan dosa-dosa kecil. Ini celah digoda oleh syaitan. Enggak apa-apa, ini dosa kecil. Ringan ini. Gampang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis akan terhapus dengan ibadah-ibadah salat yang kamu lakukan, ibadah-ibadah yang lain yang kamu lakukan. Kemudian celah yang kelima, sering berdebat pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Habis waktunya untuk bicara hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak menambah keimanan, tidak menambah ilmu. Perkara-perkara duniawi, tapi bisa diselesaikan sampai sejam, 2 jam, 3 jam. Itu terkadang salah satu celah yang dilakukan oleh syaitan untuk menggelincirkan kita. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan. Orang kalau udah berdebat itu, apalagi debatnya sampai
tegang-tegang urat, mengangkat suara. Nah, ini sudah ada permusuhan yang muncul dari perdebatan tersebut. Yang keenam, setan akan membisikkan ke dalam hati seseorang itu untuk melakukan fokus kepada yang sunnah, tinggal yang wajib. Fokus pada sunnah. Ini kita banyak dapati nanti di bulan Ramadan. Masya Allah, di sholat tarawihnya itu banyak yang datang. Tapi sholat maghrib, sholat isyanya nggak ada. Datang cuma memang sengaja untuk sholat tarawihnya. Nah, ini dia tidak tahu bahwa ada celah di situ, setan masuk supaya terganggu nih. Dia terjerumus. Di dalam apa? Di dalam kefokusannya terhadap ibadah sunnah, tapi ibadah wajibnya tinggal. Ini kita banyak dapati, tidak hanya di bulan Ramadan. Saya banyak dapati di daerah-daerah, Masya Allah. Saya pernah melihat ada seseorang yang meninggal dunia. Biasanya di kampung itu kalau ada orang meninggal dunia, ada yang takziah, menghibur yang meninggal dunia. Tapi ada ritual-ritual tertentu. Di hari pertama, hari dua, hari ketiga. Itu Masya Allah datang rame luar biasa. Tapi di sholat maghrib, sholat isyanya nggak ada di masjid. Saya mikir, ini orang pakaian Masya Allah, pakaian sholat, pakaian koko, pakaian sarung, pakai peci. Tadi kemana di masjid? Sholat isya cuma ada 5-7 orang. Tapi ketika melakukan ritual yang tadi saya sebutkan, itu bisa hampir ratusan orang datang. Ini kan berarti bisa jadi, wallahu alam bisawab. Takutnya ada celah di situ. Fokus kepada perkara-perkara yang kadang tidak ada contohnya, walaupun ada contohnya namun dia bersifat sunnah, namun terlalaikan dia dari perkara-perkara yang wajib. Jadi kita harus tahu nih celah-celah yang seperti ini. Jangan sampai kita terjerumus dalam celah-celah yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali kajian yang dapat kita sampaikan. Karena waktu yang membatasi kita, kita belum sempat untuk masuk pada zikir yang kedua. Saya tadi berkeinginan untuk membahas pada pagi hari ini dua zikir sekaligus. Tapi karena waktu tidak cukup untuk menjelaskan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan waktu luang untuk bisa melanjutkan ini di kesempatan yang berikutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jemain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.